Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Dengan segala hormat, saya ini sering disebut sebagai pengamat yang dekat dengan PDI Perjuangan. Tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat. Mas Anung, kesian. Aduh, kemarin ngomong retreat harus siap ikut. Ya kan, itu kan peraturan undang-undang. Tapi ternyata di Magelang ente enggak. Kemana? Sebagai kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Ini suatu contoh ya, betapa Megawati itu tega. Bayangkan, tega sekali. Kepala daerah yang sudah terpilih, dilantik, dan akan retreat bersama presiden untuk menerima pembekalan. Dilarang cuma karena marah Hasto di penjara. Gara-gara Hasto Ya doang ya kan. ampun, emang kelewatan ini Bu Mega. Susah ya, kalau udah tua makin egois, Baperan. tidak bisa membedakan kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Megawati baru saja memberikan instruksi kepada kepala daerah terpilih dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat yang ada di Magelang. Tapi kenapa Hasto ikut retreat di Jakarta? Sendirian lagi. Gimana sih Bu Mega? Pilih kasih ya. Saking sayangnya sama si Hasto dibolehkan retreat, yang lain enggak. Enggak adil ini Bu Mega ini ya. Aduh, lagian apa sih salahnya Bu? Iya kan? Lagian sekarang begini, setiap kepala daerah, waktu sebelum zaman Bapak Prabowo pun juga, mereka mengikuti pembekalan yang ada di Lemhanas selama 1 bulan. Nah sekarang kan mereka juga harus diberikan pembekalan. Nggak lama-lama kok Bu, cuma seminggu. Atau Ibu sakit hati ya sama Bapak Prabowo ya, karena nggak mau diajak makan nasi goreng ya. Atau Ibu juga sakit hati ya, karena minyak urutnya nggak dipakai ya. Atau Ibu sakit hati juga ya, bunga anggrek yang dikirim sama Bapak Prabowo waktu Ibu ulang tahun itu harganya terlalu murah. Aduh, Bu, yang namanya kepala daerah, ya, walaupun mereka itu produk dari partai, ketika mereka sudah dilantik, mereka ini milik negara. Mereka milik rakyat, tidak sepenuhnya lagi milik partai.
Gitu loh, memang betul. Kalian sebagai partai memiliki hak-hak prerogatif dan juga memiliki hak untuk mengatur setiap kadernya. Tapi ini beda. Mereka sudah dilantik, apapun ceritanya, mereka harus lebih tunduk kepada presiden daripada ketua partai. Jadi ini seolah-olah mengkonfirmasi ya bahwasanya seperti itulah yang sudah dilakukan kepada Bapak Joko Widodo selama 10 tahun. Ketahuan kan? Itu makanya aku bilang. Jadi memang betul semua orang yang ada di dalam partai gak ngerti aku orang ini. Sadar atau gak sadar. Sebetulnya mereka itu adalah budak. Mau aja diperbudak. Makanya aku bilang, Bapak Jokowi itu adalah pelajaran nyata. Dan sekarang masalah pilkada, ya, kepala daerah yang terpilih tidak diperbolehkan ikut retret, itu juga perkara nyata. Udah kelihatan. Hati-hati Bu, 2029 nggak terasa loh. Biarkanlah Bu ikut retret, ya kan? Karena apa? 2029 nanti kan belum tentu udah kepilih lagi orang itu. Kasihan. Itu dia. Lagian begini Bu, yang namanya mengikuti pelatihan pembekalan, ya, itu kan juga sudah diatur oleh undang-undang. Setiap kepala daerah perlu menerima pembekalan mengenai anggaran, mengenai pola pemerintahan, mengenai undang-undang segala macam. Kayak gak pernah aja Ibu memerintah. Aduh. Inilah kalau sudah sakit hati, ya kan? Apa namanya, buntutnya kemana-mana. Padahal itu biar tahu kalian calon kepala daerah yang sudah terpilih itu belum tentu semua kader. Ada itu sebagian yang cuma numpang perahu. Karena banyak duitnya, yakin kalian, ya kan? Merasa sial kelil orang itu. Lapetnya inilah pikirnya kan. Udah dilantik, mau pergi awak retret. Gara-garanya ini gak jadi pergi. Bayangkan kalian yang sedang dalam perjalanan disuruh putar kepala. Udah dalam perjalanan ke Magelang suruh putar kepala, berhenti sementara. Kalau naik mobil bisa lah, minggir dulu. Naik kereta api bolehlah dulu di stasiun terdekat. Naik pesawat gimana ceritanya? Ganti ongkosnya. Ya itu dia. Jadi sekarang begini, PDIP tolonglah ya, ini memperjelas bahwasanya ya partai PDIP itu bukan lagi partai wong cilik. Bukan. Jadi ini memperjelas bahwasanya PDIP itu partai milik elit. Selesai. Iya. Kalau memang partai wong cilik, harusnya Megawati berpikir bahwasanya para kepala daerah itu sudah milik wong cilik, milik rakyat. Tapi karena Megawati merasa kepala daerah itu adalah milik dia, makanya suka-suka dia. Kenapa Bu? Mau jadi sapi perah Bu bikin? Itu dia. Atau mana tahu dia terima bocoran bahwasanya yang akan memberi materi nanti di acara retreat nanti itu adalah presiden terdahulu. Bapak Jokowi, abang tahe. Waduh, sekarang begini Bu, apa masalahnya Bu? Dia itu kan juga kader Ibu 10 tahun. Kan memang kan sudah dinyatakan bahwasanya pemberi materi itu adalah presiden terdahulu karena apa? Beliau memiliki pengalaman di dalam memimpin bangsa ini selama 2 periode alias 10 tahun, bukan 2 tahun. Cocok. Kenapa Bu? Ibu mau dipanggil? Ibu mau diundang juga?
ngomong terus terang. Telepon ke Kemendagri. Takutnya kalau ibu telepon ke Bapak Prabowo, takutnya ditolak lagi. Aduh, minum dulu kita minum. Aduh.